warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore peserta webinar Manajemen Keuangan Internasional. Pada sesi kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai peningkatan kerjasama penanaman modal asing foreign direct investment dengan startup di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Oktaviana. Saya pernah menempuh pendidikan di D3 Akuntansi UGM dan S1 Akuntansi UNS. Untuk pengalaman saya pernah internship di BPKD Kabupaten Klaten tahun 2021, pernah internship di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia di tahun 2020, dan juga pernah audit internship di KB DRS Inares Kemalawarta tahun 2019. Untuk sertifikasi yang pernah saya ambil itu adalah yang pertama, Certified Accounting Technician for Preparation for Financial Statement Based on SAK ETAP yang dilaksanakan oleh LSPTA tahun 2021, mengikuti short course brevet pajak AB yang diselenggarakan oleh P2EB FEB UGM tahun 2021, dan juga pernah mengikuti pelatihan audit berbantuan software yang diadakan oleh IMAK DEB SV UGM tahun 2019. Nah, untuk pokok bahasan kita pada kesempatan kali ini, yang pertama kita akan membahas pendahuluan, yang kedua dasar hukum foreign direct investment di Indonesia, yang ketiga foreign direct investment di Indonesia, yang keempat cara untuk melakukan foreign direct investment, yang kelima itu alasan pentingnya melakukan foreign direct investment, dan yang terakhir mengenai manfaat foreign direct investment bagi startup di Indonesia. Nah, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Pada saat ini, Indonesia menduduki posisi kelima di dunia untuk dengan jumlah startup 2.193 startup di Indonesia pada tahun 2019. Setelah yang pertama Amerika Serikat, yang kedua India, yang ketiga Inggris, dan yang keempat Kanada, Indonesia kian tangguh dengan munculnya 4 unicorn dengan valuasi lebih dari $1 juta Amerika Serikat dan 1 decacorn dengan valuasi lebih dari $10 juta Amerika Serikat. Nah, valuasi pasar unicorn dan decacorn ini mendominasi dunia startup di Asia Tenggara. Nah, beberapa di antaranya seperti Gojek, Tokopedia, Traveloka, OVO, Bukalapak, dan lain-lain. Nah, apa sih itu startup? Startup merupakan sebuah perusahaan rintisan atau perusahaan yang belum lama beroperasi. Nah, startup ini merupakan institusi manusia yang dirancang untuk menciptakan produk atau jasa di tengah ketidakpastian yang ekstrim. Nah, bagaimana permodalan untuk startup? Nah, modal bagi startup ini bisa menjadi bagian yang penting untuk menjalankan dan memperluas usaha bagi startup yang digunakan untuk memperluas usahanya dan menumbuh kembangkan sebuah startup sendiri. Nah, sumber dana yang dapat diperoleh startup ini salah satunya yaitu penanaman modal asing atau sering disebut dengan foreign direct investment atau FDI. Nah, apa itu foreign direct investment? Nah, foreign direct investment ini merupakan bentuk investasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dari suatu negara untuk menanamkan modalnya dalam jangka waktu yang panjang ke sebuah perusahaan di negara lain. Nah, sehingga foreign direct investment ini melibatkan dua negara sekaligus, yang mana investasi ini merupakan cara bagi home country sebagai pengendali perusahaan host country. Nah, terlebih lagi di Indonesia saat ini diberitakan menjadi kantor pusat Asia Infrastructure Investment Bank, yang mana di negara-negara yang tergabung itu
menjadi institusi finansial internasional, sehingga dapat dikatakan bahwa negara Indonesia ini berhasil menjadi negara yang sangat potensial dan mendukung adanya investasi asing, salah satunya FDI atau Foreign Direct Investment. Untuk pokok bahasan yang selanjutnya yaitu dasar hukum foreign direct investment di Indonesia. Bagaimana sih dasar hukum foreign direct investment di Indonesia? Nah, pada awalnya itu FDI di Indonesia dilakukan untuk membangun ekonomi di Indonesia dengan cara dikeluarkannya UU Penanaman Modal Asing, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967. Nah, peraturan ini didengar oleh negara lain, maka ini merupakan kesempatan untuk menanamkan modal dengan potensi yang baik. Nah, persetujuan untuk investasi asing langsung ini diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau yang sering disebut dengan BKPM. Nah, untuk menjalankan aktivitasnya untuk memberikan persetujuan dan izin atas investasi asing langsung itu sendiri. Nah, dalam peraturan dasar hukum foreign direct investment ini diubah pada tahun 2007 dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Nah, dan sekarang untuk saat ini juga telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja. Nah, dalam dasar hukum yang ada, ini modal yang dimiliki oleh negara asing, perseroan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruhnya modalnya dimiliki oleh pihak asing itu disebut dengan penanaman modal asing. Nah, sehingga tidak penting beberapa jumlah persentase kepemilikan saham atas suatu perusahaan patungan atau yang sering disebut joint venture jika permodalan tersebut walau hanya sedikit saja terdapat modal asing. Nah, hal itu bisa disebut dengan penanaman modal asing. Dan karenanya investee company tersebut berstatus sebagai perusahaan penanaman modal asing itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya, pembahasan yang selanjutnya itu bagaimana sih foreign direct investment di Indonesia sendiri. Nah, untuk berdasarkan rencana strategis penanaman modal tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, pemerintah Indonesia itu telah menetapkan sektor prioritas investasi, yaitu infrastruktur, agrikultur, industri, maritim, pariwisata, kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, dan ekonomi digital. Nah, sektor-sektor ini sangat terbuka untuk penanaman asing atau yang sering disebut foreign direct investment, tentunya dengan memperhatikan pedoman investasi yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016. Nah, untuk pokok bahasan selanjutnya yaitu sektor ekonomi digital, yang mana BKPM telah menilai ekonomi digital dapat menjadi motor penggerak investasi di Indonesia di tengah perlambatan ekonomi global. Nah, sektor tersebut diharapkan bisa menjadi penyelamat dalam upaya mencapai target investasi tahun ini, yaitu tahun 2021, yang sebesar 792,3 triliun. Dan menurut BKPM juga, arus kas di ekonomi digital ini masih kencang serta tidak terdapat tren menurun atau melemah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi global dengan semua kawasan di Eropa, Tiongkok maupun Amerika Serikat. Yang mana dapat disimpulkan bahwa ekonomi digital seperti startup ini menjadi salah satu andalan pemerintah untuk mendorong aliran modal asing masuk, terutama dalam bentuk investasi asing langsung atau yang sering disebut foreign direct investment itu sendiri. Nah, bagaimana sih pangsa pasar di Asia Tenggara khususnya Indonesia memang menjadi perhatian oleh investor besar. Nah,
Beberapa kerjasama FDI dengan startup di Indonesia itu antara lain yang pertama itu Gojek. Nah, Gojek itu mendapat kucuran dana yang sangat besar oleh perusahaan teknologi terbesar di Cina seperti Tencent. Nah, itu dan juga mendapat kucuran dana oleh KKR Co LP dan Warburg Pincus LLC dan Seuka Capital. Nah, terakhirnya itu Gojek juga memiliki rencana untuk mendapatkan USD 1 miliar dari dana yang dikelolanya saat ini. Nah, yang kedua itu salah satu e-commerce tanah air. Pasti peserta sekalian juga tidak asing, Tokopedia ini dikabarkan membicarakan dengan Alibaba untuk kesepakatan nilai investasi yaitu sebesar US 500 juta atau sekitar 6,66 triliun. Nah, Alibaba ini sendiri juga telah mengendalikan Lazada Group yang akan bergabung dengan Backbank Group Corp dan Seuka Capital jika pendanaan yang dicanangkan ini telah berjalan. Nah, yang ketiga itu Grab. Grab mendapatkan kucuran dana dari SoftBank dan Didi Chuxing yang sekitar US 2 miliar untuk pendanaan Grab itu sendiri. Nah, berkat kucuran dana ini, valuasi Grab merangkak hingga lebih dari US 6 miliar. Begitu. Nah, atas kesepakatan ini, maka Grab dapat bersaing dengan Uber di pasar Malaysia maupun pasar Thailand. Untuk pokok bahasan selanjutnya yaitu cara untuk melakukan foreign direct investment. Bagaimana sih cara untuk melakukan foreign direct investment? Nah, terdapat 3 cara untuk melakukan foreign direct investment ya di sini. Yang pertama yaitu penanaman modal dilakukan dengan cara melakukan pembelian perusahaan di luar negeri yang sudah ada. Biasanya ini dapat dengan 2 cara. Yang pertama joint venture dan yang kedua akuisisi atau merger. Untuk cara yang ketiga dapat juga dengan menyediakan modal untuk membangun perusahaan baru di negara lain dan juga opsi yang terakhir yaitu dapat dengan membeli saham dengan sekurang-kurangnya sebesar 10%. Nah, untuk cara yang dilakukan berinvestasi di luar negeri atau penanaman modal asing yang berupa joint venture. Apa sih joint venture itu? Nah, joint venture ini merupakan sebuah kerjasama yang biasanya dilakukan oleh sebuah perusahaan lokal dengan perusahaan multinasional. Nah, hal tersebut biasanya dilakukan oleh sebuah persekutuan yang berbadan hukum dengan mengkombinasikan berbagai sumber daya yang ada masing-masing perusahaan demi sebuah tujuan tertentu. Nah, bagaimana sih investasi antara joint venture dengan startup di Indonesia? Nah, investasi oleh modal ventura asing umumnya diberikan kepada perusahaan dengan fase startup atau sedang merintis di mana perusahaan tersebut sudah masuk ke pasar, entry market, menghasilkan suatu produk dan telah memiliki sejumlah konsumen. Sehingga perusahaan ini di mana modal ventura asing akan menanamkan modalnya kepada perusahaan yang telah didirikan berdasarkan ketentuan pada negara tempat investasi company yang berkedudukan. Nah, modal ventura asing ini yang melakukan investasi kepada startup memberikan sejumlah modal kepada investasi company baik berupa uang maupun bentuk lainnya yang memiliki nilai ekonomi yang ekonomis yang berguna bagi investasi company untuk meningkatkan produktivitas usahanya. Next. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan joint venture ini, untuk kelebihannya yang pertama perusahaan lokal yang menjadi partner umumnya lebih memahami dan mengetahui kebiasaan adat istiadat serta lembaga kemasyarakatan yang ada di lingkungan setempat. Yang kedua, akses menuju pasar modal di negara tujuan
tuan rumah bisa diperkuat melalui hubungan serta reputasi yang dimiliki oleh partner lokal. Yang ketiga, partner lokal mungkin memiliki teknologi yang lebih cocok untuk lingkungan di negara tersebut. Sedangkan kekurangan atas joint venture ini, yang pertama, jika perusahaan keliru dan gegabah dalam memilih partner, maka bisa menaikkan risiko yang nantinya akan dihadapi. Bisa saja terdapat pandangan yang berbeda antara partner lokal dan perusahaan. Dan yang terakhir, kekurangannya terdapat harga transfer maupun komponen produk yang dapat menimbulkan konflik kepentingan di antara dua belah pihak. Next. Untuk bentuk penanaman modal asing yang kedua yaitu akuisisi atau merger. Apa sih itu akuisisi atau merger? Nah, akuisisi ini terjadi ketika sebuah perusahaan mempunyai saham biasa di perusahaan lain maupun sebuah perusahaan menanamkan modalnya dengan jangka panjang di perusahaan lain. Nah, terdapat kelebihan dan kekurangan apabila startup melakukan akuisisi atau merger ini. Yang pertama, keunggulannya proses operasi menjadi lebih cepat, tidak perlu lagi menyiapkan sebuah manajemen baru sehingga karena sudah ada manajemen dari perusahaan yang telah diakuisisi dan tinggal memantau kinerjanya. Untuk yang kelebihan yang ketiga yaitu risiko bisnis menjadi lebih kecil. Sedangkan kekurangan yang ada pada akuisisi atau merger itu yang pertama, untuk melakukan investasi biasanya harus menyiapkan dana yang sangat besar. Untuk mengakuisisi sebuah perusahaan yang telah ada, biasanya investor harus menyiapkan dana yang sangat besar. Nah, kekurangan yang selanjutnya yaitu biasanya timbul reaksi politik di negara tuan rumah ketika terjadi proses akuisisi. Nah, kekurangannya selanjutnya apabila keliru dalam menilai kinerja sebuah perusahaan yang hendak diakuisisi akan berdampak yang sangat besar bagi investor itu sendiri. Nah, dalam hal ini bagaimana sih tips bagi startup untuk mendapatkan traksi investasi dari investor? Nah, yang pertama itu menciptakan identitas dan produk yang menarik. Nah, untuk bertahan di pasar, tentunya startup harus memiliki produk yang menarik dan berguna dan juga dibutuhkan oleh banyak orang. Hal ini juga disertai dengan penciptaan identitas brand yang menarik pula, yang artinya produk ini disertai dengan logo yang unik, website yang mudah ditelusuri hingga membangun jenama melalui perencanaan strategis seperti melalui kanal media sosial yang relevan. Nah, yang kedua yaitu menemukan mitra yang tepat. Banyak startup yang berhasil mendapatkan traksi di awal melalui kerjasama dengan merek terkenal atau figur publik. Nah, teknik ini terbilang sederhana, namun startup akan mendapatkan akses terhadap pelanggan atau audiens dari mitra yang sudah terkenal. Namun, harus dipastikan bahwa mitra yang diajak kerjasama ini memiliki visi dan target pasar yang sesuai dengan usaha startup Anda. Yang ketiga yaitu kerahkan energi dan usaha tambahan. Jangan hanya menunggu konsumen melirik produk yang Anda buat. Nah, gunakanlah usaha yang manual untuk mendorong penjualan seperti mengirimkan email personal, menjangkau influencer, mengadakan acara yang meningkatkan interaksi dengan calon konsumen, mengadakan kuis berhadiah atau yang sering disebut dengan giveaway, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang keempat itu promosikan konten promosi secara orisinil, secara strategis. Nah, tentunya pada saat ini tuh konten itu menjadi salah satu hal yang penting ya bagi perusahaan startup untuk diupload melalui media sosial maupun siaran pers, tulisan blog atau website yang merupakan
harus merupakan konten orisinil yang dapat mengedukasi dan juga berkualitas. Nah, buatlah dan promosikan konten dengan tujuan meningkatkan kesadaran brand menjadi figur utama di industri terkait, berbagi informasi berharga dengan audiens, dan juga meningkatkan nama brand di website Google biasanya ya. Dan untuk tips yang kelima yaitu berpikir kreatif dalam memilih kanal pemasaran. Nah, menggunakan kreatif dan tim untuk menciptakan strategi pemasaran yang unik dan berbeda dari yang biasa pesaing lakukan. Nah, ini biasanya aksi publisitas dan menghadirkan kampanye yang unik ini merupakan cara terbaik untuk memperkenalkan startup kepada calon investor maupun pelanggan, serta menarik banyak perhatian media untuk memperoleh publikasi. Nah, selanjutnya, pokok bahasan selanjutnya yaitu alasan pentingnya melakukan foreign direct investment. Nah, apa saja sih pentingnya foreign direct investment untuk dilakukan? Yang pertama itu meningkatkan keuntungan dari penjualan. Nah, salah satu alasan mengapa investasi asing begitu menarik, salah satunya yaitu karena keuntungan yang didapat. Nah, mungkin penjualan internasional ini akan menjadi salah satu sumber margin keuntungan yang jauh lebih tinggi dari keuntungan yang lain. Nah, produk yang unik maupun keunggulan teknologi bisa menjadi keunggulan yang lebih. Dan beberapa perusahaan juga memanfaatkan demi memperluas penjualan hingga ke luar negeri. Yang kedua, dapat mempercepat perubahan pasar. Nah, sejumlah pasar internasional atau international market mengalami perubahan yang lebih cepat dibandingkan dengan yang lain. Nah, FDI ini menjadi sarana yang penting untuk mendapatkan pijakan di pasar internasional yang tengah berkembang secara pesat sekarang ini. Nah, satu hal yang menjadi tujuan utamanya yaitu demi meningkatkan penjualan serta keuntungan yang diperoleh oleh startup itu sendiri. Yang ketiga yaitu dapat menekankan biaya-biaya. Nah, melalui foreign direct investment ini, terkadang sebuah perusahaan bisa menekankan biaya logistik, barang, dan jasa kepada pelanggan. Di beberapa negara, biaya operasional tenaga kerja biasanya lebih rendah, sehingga melalui investasi asing bisa menekankan biaya produksi dari sebuah perusahaan, terutama jika bahan bakunya harus dikirimkan dengan jarak jauh. Nah, tentunya akan jauh lebih baik jika mencari lokasi produksi yang lebih dekat dengan sumber pasokan bahan baku ketimbang melakukan impor bahan baku tersebut. Nah, dengan menempatkan lokasi produksi yang dekat dengan lokasi pelanggan, juga biaya transportasi pun juga dapat ditekan sedemikian rupa untuk meningkatkan penjualan ekspor. Nah, yang keempat itu dapat mengamankan pasar domestik. Nah, hal ini dapat melindungi pasar domestik, alasannya karena jika kompetitor potensial cenderung kurang fokus untuk masuk ke pasar asing, akan lebih sibuk untuk melindungi pasar domestiknya sendiri. Untuk alasan pentingnya yang kelima itu yaitu mengamankan pasar mancanegara. Dengan melakukan investasi asing di negara lain, biasanya perusahaan dapat menghasilkan penjualan dengan jalan ekspor ke negara tertentu dan dapat membangun kekuatan di negara tersebut untuk mengamankan pasar mereka. Nah, melalui investasi asing ini, perekonomian sebuah negara bisa menjadi lebih baik. Namun tidak semua investasi dapat dilakukan secara asal-asalan. Nah, ini harus melalui perencanaan yang sangat matang demi meminimalisir risiko yang dapat muncul. Selanjutnya, pokok bahasan yang terakhir ini yaitu mengenai manfaat foreign direct investment atau penanaman modal asing bagi startup di Indonesia. Terdapat beberapa manfaat foreign direct investment. Yang pertama, masuknya modal baru untuk membantu mendanai sektor startup yang kekurangan dana. Yang kedua, investasi asing ini dapat membuka lapangan kerja yang baru sehingga angka pengangguran juga akan berkurang.
Yang ketiga, akan membawa pengetahuan teknologi baru ke Indonesia yang lama-kelamaan akan berkembang di Indonesia pula. Dan yang terakhir, tidak menutup kemungkinan para investor asing akan bekerja sama dengan startup lain. Ya, sekian presentasi materi peningkatan penanaman modal asing atau foreign direct investment dengan startup di Indonesia. Apabila ada pertanyaan, silahkan raise hand atau dapat dengan langsung menyalakan mic-nya. Ya, telah ada Mas Alif Abidin. Silahkan menyampaikan pertanyaan yang hendak ditanyakan. Apakah terdapat dampak bagi Indonesia apabila startup lokal didominasi oleh permodalan asing? Nah, jika ada, apa saja dampak tersebut? Ya, mungkin bisa dijawab secara singkat aja, mungkin tadi Mbak. Terima kasih. Ya, saya tampung dulu ya, Mbak. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Silakan. Terima kasih Ibu Dwi Oktaviana. Saya Ayatullah Sinaga, saya calon pendiri startup di Indonesia. Saya izin bertanya, tadi setelah pemutaran materi disebutkan kiat-kiat startup untuk mendapatkan dana dari investor asing. Bagaimana kaitan startup dengan investor dalam negeri? Mengapa startup sangat erat kaitannya dengan investor asing? Terima kasih Ibu Dwi Oktaviana. Baik, saya tampung dulu ya Mas Ayatul. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Saya jawab dulu, Ge. Untuk pertanyaan yang telah masuk. Untuk pertanyaan dari Mas Alif Abidin, apakah terdapat dampak bagi Indonesia apabila startup didominasi oleh permodalan asing? Tentunya terdapat dampak bagi Indonesia. Nah, apabila startup didominasi oleh permodalan asing, hal ini dapat merugikan kedaulatan ekonomi. Seperti contohnya sekitar 93 barang yang dipasarkan melalui platform seperti Tokopedia, Bukalapak, selama ini lebih banyak berupa produk impor. Nah, hal ini dapat menyebabkan sulitnya menyediakan tempat untuk produk usaha kecil menengah atau UMKM. Nah, persaingan bisnis ini juga tentunya melalui platform digital. Nah, menurutnya dari sisi harga produk impor ini akan selalu lebih murah daripada produk UMKM. Nah, sehingga hal tersebut akan menurunkan daya jual dari UMKM di Indonesia sendiri. Bagaimana, Mas Alif? Apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih atas tanggapannya. Ya, untuk jawaban dari Mas Ayatul, bagaimana sih kaitannya startup dengan investor dalam negeri? Mengapa startup lebih erat kaitannya dengan investor asing? Karena ada beberapa sebab ya, Mas Ayatul. Di sini tuh yang pertama itu pengembalian investasi yang tinggi. Nah, biasanya tuh para investor asing melihat potensi bisnis yang besar yang dikembangkan oleh startup unicorn. Nah, unicorn adalah startup yang ekonomi digitalnya sudah terbentuk di mana sudah ada pengguna yang loyal kepada layanan yang diberikan startup. Nah, biasanya para investor asing mengincar melepas sahamnya ketika startup melakukan penawaran saham atau IPO dengan harapan mereka mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat dari investasi yang awal. Untuk yang kedua, itu investor bisa saja mendapatkan data yang digunakan untuk investor sendiri untuk mengembangkan bisnisnya. Contohnya, saat ini perusahaan Toyota Corp yang memberikan suntikan dana kepada Grab untuk mendapatkan data soal perilaku pengemudi untuk mengembangkan perangkat manajemen armada yang efisien yang akan menekankan biaya asuransi yang lebih rendah. Untuk yang faktor lain, kaitannya dengan investor dalam negeri sendiri itu belum banyak investor
atau konglomerat dalam negeri yang mau berinvestasi di startup unicorn. Nah, para konglomerat ini masih memilih berinvestasi di sektor lain. Apalagi setiap kali startup unicorn melakukan penggalangan dana, dibutuhkan dana yang jumlahnya cukup besar. Nah, untuk konglomerat yang sudah berinvestasi di startup unicorn ini baru ada beberapa yang seperti PT Elang Mahkota Teknologi, di Bukalapak, GDV Venture, di Grup Jarum, dan juga PT Astra International di Gojek. Seperti itu, Mas Ayatul, apakah sudah menjawab? Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari Mas Alif dan Mas Ayatul. Apakah ada pertanyaan lain dari peserta yang lain? Baiklah, kalau sudah cukup dan tidak ada yang ingin bertanya, saya akhiri webinar pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.